Bunda, kembali lagi ya tentunya masih di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia bersama saya Putri Andriana dan narasumber kita hari ini ada Ibu Dini. Dan masih membahas mengenai topik mengenal Down Syndrome. Tadi kan di segmen selanjutnya kita sudah bahas singkat ya Bu mengenai apa aja sih itu tentang Down Syndrome. Betul. Kemudian penyebab secara singkatnya tuh apa saja sih mengenai Down Syndrome. Nah Bu, sekarang aku mau nanya, sebenarnya untuk Down Syndrome sendiri itu ada tanda-tandanya nggak sih Bu? Dan bisa kita lihat nggak saat ibu mengandung gitu? Maksudnya mungkin bunda-bunda di rumah nih sebagai tindakan preventif gitu ya. Saat mereka mengandung itu bisa dideteksi nggak sih Bu? Misalnya memang yang lahir ini nanti anak Down Syndrome apa bukan gitu Bu? Ya, oke, makasih Mbak Putri. Kalau sekarang udah zaman canggih, alhamdulillah ada beberapa 3 cara yang sudah bisa dilakukan tim dokter untuk misalnya saya hamil, saya pengen tahu anak saya Down Syndrome atau enggak gitu. Itu ada yang namanya amniocentesis, kemudian ada juga di USG, biasa kalau ibu-ibu hamil kan memang USG. Kemudian ada yang terbaru itu namanya NIPT gitu ya. Jadi kalau boleh saya sedikit jelaskan, amniocentesis itu adalah air ketubannya yang diambil. Jadi air ketuban itu yang biasa kan bayi diselubungi air ketuban ya, itu diambil oleh tim dokter, dari situ diteliti gitu, dilihat. Kemudian kalau yang USG itu ya biasanya kita hamil kan memang di USG, sekarang ada yang 4D ya. Nah dari situ dilihat ketebalan tengkuk janin. Jadi kalau ketebalannya lebih dari 3 mili, nah itu bisa kemungkinan Down Syndrome. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sekarang itu namanya NIPT. Nah, NIPT itu darah ibunya yang diambil. Jadi darah ibunya yang diambil, di situ nanti dicek sel DNA-nya apakah secara genetik ada kemungkinan penyandang Down Syndrome gitu. Dan itu lebih aman sih katanya sekarang kalau secara darah ibunya yang diambil seperti itu. Jadi memang dengan kecanggihan teknologi sekarang itu bisa dideteksi lebih dini ya Bu ya? Tapi nih Bu, aku tuh pernah dengar juga ada yang bilang kalau misalnya seorang ibu mengandung dengan usia di atas 30 tahun gitu ya atau semakin tua itu memiliki peluang yang lebih besar kalau anaknya lahir itu akan menjadi penyandang Down Syndrome. Nah itu benar nggak sih Bu? Itu benar. Itu benar ya? Mbak, itu benar memang. Resiko lebih besar jika ibu mengandung usia di atas 35 tahun. Contohnya saya waktu itu mengandung anak saya Rizky yang penyandang Down Syndrome itu usia 38 tahun. Tapi itu sekarang nggak mutlak. Karena memang banyak sekali sekarang ibu-ibu muda yang juga melahirkan anak Down Syndrome. Anggota POTAS itu sekarang banyak sekali yang masih usia di bawah 30 tahun, 20 tahunan itu udah mempunyai anak Down Syndrome. Iya, jadi benar tapi tidak mutlak gitu. Jadi tidak pasti 35 tahun ke atas dan di bawahnya tidak. Enggak. Jadi yang ibu-ibu muda juga bisa mempunyai anak penyandang Down Syndrome. Ya, gitu. Jadi memang mungkin risikonya lebih tinggi tetapi tidak 100% mutlak itu pasti orang tua di atas 30 tahun gitu ya. Betul. Nah, mungkin ini tadi udah Ibu sebutkan juga nih di segmen awal kalau misalnya memang yang jadi karakteristik khas nih dari penyandang Down Syndrome itu adalah wajahnya yang mirip atau tadi disebutnya 1000 wajah ya. Nah, itu sebenarnya ada penyebabnya nggak sih Bu? Maksudnya mengapa penyandang Down Syndrome itu memiliki karakteristik wajah yang sama? Iya, jadi di awal tadi Mbak Putri saya sudah sedikit jelasin bahwa anak penyandang Down Syndrome itu adalah anak yang kelebihan kromosom nomor 21. Dan kromosom itu kan adanya di dalam sel gitu ya. Ini maaf saya bukan menyalahi dokter, cuman yang sepanjang saya tahu yang sudah saya pernah baca. Nah, kromosom ada di dalam sel. Kromosom itu ada kromosom 1 sampai 23. Masing-masing kromosom punya tugas sendiri-sendiri atau membawa masing-masing pengaruh ke dalam tubuh kita. Nah, karena anak Down Syndrome itu kelebihannya di kromosom nomor 21, katanya kromosom nomor 21 ini adalah juga salah satu yang membawa
pengaruh ke wajah anak, ke wajah kita gitu. Ya jadi mungkin ya balik lagi segala sesuatu yang berlebih atau kurang pasti ada efeknya atau dampaknya. Nah, jadi karena anak Down syndrome ada kelebihan di kromosom nomor 21 dan katanya di kromosom nomor 21 itulah ada salah satu yang mempengaruhi wajah kita, apa mirip ibu bapaknya atau begitu. Nah, ini karena dia sama kan semuanya kelebihannya di kromosom nomor 21, akhirnya anak-anak Down syndrome itu kurang lebih mukanya jadi mirip-mirip ya? Kayak kembar sedunia gitu. Jadi penyebabnya memang ya dikenalnya kalau misalnya penyandang Down syndrome itu ya kromosom 21 itu dan trisomi 21. Trisomi 21 ya. Dan itu adalah kromosom yang memang mempengaruhi ke sel wajah gitu jadinya ya. Salah satunya. Nah ini jadi kurang lebih ngingetin lagi bunda-bunda, jadi Ibu Dini ini menjelaskan berdasarkan pengalamannya ya. Iya, dari sharing, dari teman-teman yang lain juga gitu. Jadi memang bukan fokusnya tuh secara dokter ya, sebagai dokter. Jadi jangan sampai saya nanti dihujat ya kalau salah. Enggak dong, karena kan memang berdasarkan pengalaman. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal anak penyandang Down syndrome, ini sebagai orang tua nih Bu, itu baiknya kapan sih berkonsultasi sama dokter? Apakah saat lahir atau misalnya memang menunggu anak bisa jalankah atau remaja kah? Nah itu baiknya kapan tuh Bu? Kalau memang taunya dari saat kehamilan, ya kalau memang taunya pada saat kehamilan dan memang membutuhkan informasi yang lebih lanjut secara medis atau mungkin secara psikologis, ya lebih cepat lebih baik, ya kan? Dengan dokter atau dengan orang tua yang mempunyai anak Down syndrome pastinya mencari komunitas yang berhubungan dengan orang tua yang mempunyai anak Down syndrome, salah satunya POTAT gitu ya. Sekarang kayaknya udah banyak beberapa komunitas yang lain juga gitu kan. Tapi kalau mungkin tahunya baru pas lahir, kayak saya, contohnya saya sendiri memang karena pada waktu kehamilan saya hamil Rizky memang saya nggak ada merasakan hal-hal yang di luar kebiasaan saya hamil, sama persis seperti saya hamil anak pertama dan kedua gitu ya. Jadi saya menjalani biasa aja gitu. Dan pada waktu lahirlah baru dokter anaknya menginformasikan, Bu, bahwa seperti dokter mungkin menjawab kode etik juga ya, mungkin dia sudah tahu pasti anak saya Down syndrome, tapi kan ada kode etiknya. Dia cuma bilangnya suspek, Bu, sepertinya anak ibu suspek Down syndrome gitu. Jadi saya sama suami baru tahu saat itu dan ya tentunya pasti kaget dan segala macam ya. Nah, otomatis ya baru saat itulah kami akhirnya disarankan sama dokter untuk lebih menguatkan, mencari informasi sebanyak-banyak di internet, banyak Bu informasi tentang Down syndrome, atau ibu cari komunitas untuk orang tua yang mempunyai anak Down syndrome gitu. Nah dari situlah saya mencari komunitas yang berhubungan dengan Down syndrome, akhirnya ketemu POTAT. Jadi balik lagi itu tergantung dari kebutuhan kita ya, apa sejauh mana kita memerlukan lebih informasi atau sejauh mana kesiapan kita mendapati dikaruniai anak Down syndrome. Down syndrome ya. Nah kemudian kalau misalnya bicara soal Down syndrome, tadi aku sama Ibu Dini sebenarnya sebelum syuting nih kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Memang ada beberapa terapi ya Bu ya, yang dijalankan sama penyandang Down syndrome. Nah mungkin Ibu bisa sharing nggak tuh Bu, apa aja sih terapi yang perlu dijalankan nih untuk anak-anak para penyandang Down syndrome? Gitu? Khususnya untuk anak penyandang Down syndrome ya, karena memang anak-anak Down syndrome ini tadi sedikit sudah saya ngobrol bahwa mereka terlahir dengan tonus-tonus yang lemah, yang boleh dibilang itu ototnya tidur, tonusnya tidur. Kemudian beberapa penyakit bawaan dari lahir, jantung bocor, bisa tiroid yang memang tidak normal, bisa kelebihan, bisa kurang. Juga masalah paru, masalah pendengaran, masalah mata, ada juga yang terlahir tanpa anus. Jadi, nah tapi kalau kita bicara soal terapi Mbak, dengan kondisinya yang tonus yang lemah itu, banyak sekali terapi yang harus dilakukan. Dan memang sebaiknya lebih cepat lebih baik. Kalau memang keadaan tubuhnya sehat, tidak ada masalah dengan jantung dan lain-lain. Itu ada yang namanya fisioterapi. Itu untuk jadi anak Down syndrome itu dengan dia harus bolak-balik badan, mengangkat kepala, dia bisa duduk, dia bisa merangkak, sampai dia bisa berdiri, sampai dia bisa berjalan dan berlari, itu semua harus dengan terapi. Jadi perjuangan memang luar biasa. Saya yang melihatnya aja
kayaknya nggak tahan, nggak tega, tapi kita harus gitu ya. Itu fisioterapi. Jadi kayak anak saya Rizky, fisioterapi dari usia 3 bulan sampai 2 tahun dia bisa jalan, itu fisioterapi. Belum lagi nanti yang namanya ada terapi wicara, karena lidahnya yang tonus-tonusnya yang lemah itu. Ada terapi wicara, kemudian ada okupasi terapi lagi, ada lagi namanya sensori integrasi. Jadi memang banyak terapi yang harus dilakukan sebenarnya. Dan itu juga tentunya perlu konsultasi dengan dokter ya. Betul, iya. Ya kan? Pastikan dulu kondisinya siap, badannya sehat. Siap dan sehat ya. Jadi gitu Bunda, tadi mungkin bisa dicatat nih terapi apa aja yang tadi udah Ibu Dini jelaskan ya. Dan aku sama Ibu Dini harus break dulu nih. Soalnya kita masih mau ngobrol lebih lanjut lagi mengenal Down syndrome. Makanya buat bunda-bunda jangan kemana-mana ya. Terus pantengin kita di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.